Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Bondet di Bawian FM Broadcaster dalam acara kita eh, Asmara Loka. Ya, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang apoteker. Beliau bernama Filda Junika S. Farm. Beliau dari eh, Aceh ya. Yang pada malam hari ini saya undang bergabung dengan kita di Bawean. Udah. Oh, halo, assalamualaikum. Ini Mbak Filda Junika. Iya, selamat malam. Iya. Selamat malam. Oke, para pendengar setia Bawean FM dan juga viewernya Bawean FM Broadcasting ya. Kali ini kita sudah bergabung dengan Mbak Filda Junika, benar Mbak ya? Sarjana Farmasi. Iya benar. Uh, uh. Iya. Perkenalin dulu nih Mbak Filda ini tadi saya di opening udah nyebutin Mbak Filda. Mungkin untuk lebih jelasnya Mbak Filda bisa kenalin dulu nih sama pendengar kita, sama viewernya kita. Halo viewernya Bawan FN, aku Hilda Junika. Mm-mm. Aku dari Aceh. Kebetulan waktu September 2000 Oktober, Oktober. 2018. Oh iya, Oktober Oktober. 2018 tuh aku dapat kesempatan buat ke Bawean. Mm-mm. Nah, makanya bisa kenal sama Mas Yusuf nih. Mm-mm. Jadi waktu itu ada acara sale tuh Bawean. Nah, aku sama teman-teman yang lain jadi relawan di sana. Jadi ada kenangan nih di Bawean. Itu kalau nyebutin kenangan kok aku jadi ngerasa gimana gitu kan. Siapa nih? Kenangan baik, maksudnya di Bawean tuh seru, Uh, orangnya ramah-ramah, terus makannya juga unik-unik, kan uh, beda ya dari tempatku. Kalau kalau nyebutin yang unik-unik, hal yang paling berkesan pertama kali ke Bawean apa sih, Mbak? Hal yang paling berkesan, Mm-mm. mungkin naik kapalnya kali ya. Naik kapal ya. Kenapa sih naik kapal kan di Bawean Naik sekarang? kapalnya. Di untuk penyeberangan Pulau Bawean itu kan kalau kapal itu ada kapal yang Mm-mm, versinya kapal cepat sama yang kapal malam itu yang mm-mm. gede. Itu yang paling berkesan yang mana? Yang Iya, cepat apa benar. yang malam itu? Kalau tidak salah Mbak Filda naik kapal yang malam Yang itu ya, yang 8 jam itu ya. iya, Mm-mm. yang 8 jam itu mungkin karena waktu tempuhnya itu ya yang lama banget. Jadi kayak yang dari Gresiknya terus ke Bawean itu yang lama. Mm-mm. Jadi kayak pertama datang tuh naik kapal cepet, tapi Mm-mm. waktu pulangnya kan naik kapal lambat tuh. Mm-mm. Jadi kayak seharian. Jadi kayak berkesan banget sih di situ. Terus waktu selama di sana ya kayak kan di Jawa tuh waktu di Semarangnya banyak makan ayam-ayam, terus Uh-uh. mana kan di Bayan makan ikan kan, nah Uh-uh. banyak makan ikan yang belum pernah dimakan selama ini. Mm-mm. Di Aceh laut juga sih, Uh-uh. terus makan ikan juga, Mm-mm. tapi kayak beda ikan, rasa ikannya sama yang di Bawean, jadi itu berkesan. Terus Uh-uh. kayak makan anggur laut itu loh. Oh, anggur laut. Lato kata orang Bawean Uh, itu. uh, nah itu berkesan banget. Aku belum pernah makan sebelumnya, terus di situ nyoba makan. Enak nggak sih makan lato laut? Enggak, enggak. Iya 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 iya. Oke oke. Oke Mbak Rasanya Fil. enggak tahu kayak nano-nano gitu. Nano-nano gitu ya. Nggak gatal nggak? Iya, enggak sih. Tapi nggak nyebabin iritasi pada bibir atau gimana? Nggak ya Mbak ya? Enggak sih, enggak aman sih. Cuman mungkin karena belum pernah Belum makan sebelumnya jadi belum rasanya beda. belum terbiasa Mbak ya. Iya, benar. Oke Mbak Fil, kita sebelumnya nih nyapa dulu keluarga di sana, keluarga besarnya Mbak Filda. Apa kabar di sana semua keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Di Alhamdulillah. Bawean gimana? Alhamdulillah. Ini kebetulan kita kemarin Mbak Filda kan di rumah nenek ya. Sekarang nenek pun di Bawean sekarang Mbak Fil. Nanti tak sampein salam-salam dari Mbak Oh, Filda. boleh sama Mak Sarah juga. Ya, sama orang-orang Bawean yang masih Mbak Filda ingat gitu kan waktu kenalan di Bawean. Bisa titip salam sekarang. Iya, Mungkin barangkali boleh. ada yang lagi Banyak denger. sih, tapi
banyak namanya banyak yang lupa, tapi sama ibu-ibu Sama di ibu-ibu. Bawean. Heeh. Terus yang ingatnya sih paling ingat sama Mak Sarah kali ya, Mbak karena paling Sarah. banyak interaksi itu sama Mak Sarah. Heeh. Pokoknya sama seluruh warga Bawean, Heeh. karena kan kemarin itu waktu di acara Sil Bawean kan banyak ketemu orang-orang beda dusun kan, nggak cuman yang di dusun itu. Nah jadi kayak kasih apa sih informasi tentang obat juga gitu, karena kita baksos, jadi kayak banyak ketemu orang-orang. Salam Siap. deh buat semua warga Bawean. Oke, siap Mbak. Terus kita lanjut ke apa namanya, ke topik Mbak ya. Kan Mbak Vilda ini seorang apoteker, Oke. lulusan farmasi, tentunya Iya, bergelut di bidang obat-obatan gitu kan. iya bener. Eh Selain itu aktivitas kesehariannya Mbak Vilda apa aja? Selain aku kerja ya, aku kan kerja di apotek nih, di klinik gitu. Nah, aku juga biasanya nyempetin kayak Ngajar. ngajarin anak-anak di sekitarku gitu, ngajarin pelajaran-pelajaran SD sampai SMP gitu. Wih, luar biasa banget tuh. Jadi aku boleh manggil Bu Guru juga nih. Iya, iya. Oke Mbak Vil, kita masuk ke pertanyaan pertama dulu nih. Menjadi Boleh, nanya apa nih? seorang apoteker itu kan ndak gampang Mbak ya. Tentu kita paham semua lah. Benar. Itu yang paling berkesan jadi seorang apoteker apa sih Mbak? Sebenarnya jadi apapun itu pasti berkesan kan, karena setiap bidang tuh punya keunikan dan kerennya masing-masing gitu. Ya benar. Nah, jadi kalau aku pertamanya masuk farmasi itu karena aku mikirnya ini jurusan yang mudah gitu, yang nggak ribet mungkin lah. itu pemikiran anak SMA kali ya, nggak ribet gitu, karena aku mikir ngeracik obat tuh kayak buat kue, ya udah ngeracik gitu-gitu aja. Nah, ternyata nggak yang semudah Nggak yang aku sesuai bayangkan ekspektasi kan. lah kata anak sekarang ya. Nggak sesuai ekspektasi. Tapi makin ngegelutin dunia farmasi, aku tuh makin cinta. Nah, cuman bedanya aku tuh nggak punya wewenang untuk mendiagnosis penyakit gitu kan, kayak dokter gitu, atau kayak aku nggak punya wewenang untuk ngambil tindakan gitu. Aku hanya seputaran untuk memberikan informasi obat, terus menjelaskan obat yang baik dan benar. Itu seperti apa. Jadi kayak di obat itu kan ada mungkin kita tuh sering kayak apa ya, bukan ngeremehin sih, tapi mungkin menyepelekan gitu hal-hal kecil gitu, kayak nerima obat cuman ya udah minum aja sesuai aturan pakai, tapi padahal kita perlu tahu kayak di istilah obat tuh ada namanya dagusibu, dapat gunakan simpan buang gitu. Dapat gunakan. Nah, harusnya masyarakat tuh lebih tahu gitu. Iya benar. Jadi kayak pertama kita dapat obat itu, kita harus benar-benar tahu obat yang kita dapatkan itu sesuai nggak dengan penyakit yang kita derita gitu, atau sesuai nggak dengan keluhan yang kita derita gitu. Jangan sampai kita dapat obat tapi kita nggak paham awalnya gitu. Nah, kita kan berhak menanyakan ke petugas kesehatannya ya, petugas farmasinya, dan mereka berhak untuk menjelaskan gitu. Nah, terus penggunaan obat yang tepat dan baik itu akan menghasilkan efek yang baik juga gitu. Nah, seringkali orang bilangnya nggak berefek itu terkadang bukan karena obatnya nggak cocok di badannya aja, tapi ya karena tidak menggunakan dengan tepat. Misalnya nih, kan orang-orang kadang nggak paham nih, kalau misalnya minum obat 3 kali sehari itu artinya minum obat tiap 8 jam. Jadi kan kerja obat itu ada waktunya gitu. Nah, berarti minum obat pertama ke obat selanjutnya itu berarti tiap 8 jam kemudian. Gitu, Cuman kan susah nih jelasin nih. Susah ngejelasinnya, misalnya tiap 8 jam Bu, tapi sekarang sih udah lebih up to date ya. Jadi kayak di instalasi farmasi itu udah langsung mencantumkan jamnya. Yang gitu. diminum 3 kali sehari berarti misalnya jam 8, terus jam 2, terus minum lagi jam 10 malam. Terus kalau enggak, yang minum 2 kali sehari berarti tiap 12 jam, berarti minumnya jam 8 pagi, terus ntar minum lagi jam 12 malam atau jam 10 malam gitu. Udah lebih efisien, udah lebih update. Aku lihat beberapa instalasi farmasi, jadi kayak di obat itu kan ada etiketnya, etiket itu cara minumnya itu udah lebih tertata. Jadi kita selaku masyarakat awam nih Mbak ya, saya mewakili iya, benar. Gitu kan. Terutama orang Bawean nih yang masih banyak juga yang belum paham bagaimana sih cara kita minum obat yang baik dan benar gitu kan. Kalau biasanya gini Mbak ya, saya pernah juga kalau nggak salah, saya ingat itu
Biasanya itu kalau Mm-mm. yang sifatnya model obat itu kayak sirup Mbak ya, itu tahan Iya. berapa hari, berapa bulan, apa gimana Mbak ketika kita udah buka segel? Itu yang sering Ah, kali nah, lalai. Heeh. iya benar, dalam penggunaannya kan. Mm-mm. Nah, itu juga perlu diperhatikan kan obat banyak sediaannya kayak sirup, tablet, terus krim segala macam kan. Mm-mm. Nah, kalau untuk sirup sendiri, jadi sebenarnya nggak cuma di obat sih, di makanan pun ada yang namanya before use date gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi itu tanggal yang baik digunakan sebelum tanggal keluarsa. Sebelum Tanggal expired gitu keluarsa Mbak ya. kan sebelum expired date-nya. Nah, Mm-mm. jadi misalnya nih sirup kalau untuk golongan antibiotik sendiri ya, Mm-mm. kan antibiotik itu kebanyakan sirup kering yang dicampurkan air. Mm-mm. Nah, kalau itu biasanya umumnya tahannya 5 sampai 7 hari. Oh gitu. Setelah penggunaan 5 sampai 7 hari itu Mm-mm. tidak boleh digunakan lagi. Meskipun obat Nah, belum habis jadi gitu Mbak ya. kan meskipun obat belum habis, tapi biasanya dengan cara minum yang 3 kali atau 2 kali sehari itu udah habis, Oh gitu. memang udah terkadar segitu. Nah, terus kalau untuk sirup yang lain yang memang udah tercampur air dari pabrifikasinya, Mm-mm. itu bisa bagusnya disimpan selama 1 sampai 3 bulan 1 sebelum sampai masa 3 bulan. expired, walaupun expirednya masih lama. Heeh. Nah, ini untuk seluruh pendengar ataupun juga viewernya Bawahan FM ya. Jadi, obat itu kata Mbak Filda ya selaku orangnya farmasi ya kan. Obat yang baik khususnya yang sirup nih. Biasanya nih yang obat anak-anak nih yang sering kali lalai kita, ketika Iya, lalai. dicampur dengan air ya kan. Itu Iya. hanya 1 minggu maksimal gitu, Mbak ya. Iya benar, itu golongan antibiotik biasanya yang kayak gitu. Oke, Mbak. Atau jenis sirup kering yang dicampur air itu Dicampur air. tahannya 5 Itu sampai 7 airnya hari. harus air yang hangat apa dingin gitu, Mbak? Apa gimana yang rekomendasinya? Enggak sih, itu air biasa tapi ya steril, maksudnya Air yang steril aja gitu, steril Mbak ya. gini bersih ya. Airnya bersih Intinya gitu, air nggak steril, Mbak ya. terkontaminasi dengan apapun. Nggak harus hangat, nggak harus Iya, dingin gitu ya. nggak harus. Oke Mbak, kita lanjut lagi. Sekarang ini kan apa namanya cuaca nggak tahu ya kalau di Aceh gimana ya kita nggak paham. Kalau di Bawean nih Mbak ya, Mhm. kadang siang itu Iya. panas banget gitu kan. Terus sorenya hujan atau ntar maghribnya atau nanti malam isya itu hujan. Akhirnya bagi kita yang Mhm. punya kekebalan tubuh kurang bagus itu akhirnya mudah demam. Iya, Nah untuk mengatasi benar. cuaca yang seperti ini apa Mbak sarannya? Nah, di Aceh sendiri sama ya, Mas, kayak di Bawean. Di sini juga cuacanya lagi ekstrim-ekstrim, apalagi semenjak pandemi nih. Heeh. Nah, jadi di sini juga misalnya siang tuh bisa panas banget, Mm-mm. atau ntar malamnya hujan, atau ntar malamnya juga kerasa panas Mm-mm. gitu. Terus ntar siangnya hujan, terus-terusan ekstrim banget gitu. Heeh. Nah, banyak sih kayak aku juga yang kerja, yang maksudnya ngadapin banyak pasien yang keluhannya itu demam, Mm-mm. terus imunitasnya turun. Mm-mm. Nah, kalau untuk demam sendiri ya biasanya sih gunain kayak parastamol buat Parastamol. demam ya. Mm-mm. Nah, itu untuk obat demam. Nah, untuk imunitas, jaga imunitas selain dari obat-obatan nih. Nah, penting banget dari kita tuh buat jaga imunitas dari makanan. Makanan. Terus Nah, kayak, itu dia yang nah penting. benar makanan. Makanan tuh lebih dijaga, lebih ke makanan yang sehat-sehat nih, lebih banyak makan buah, sayur yang berserat, banyak minum air putih, terus istirahat. Nah, istirahat yang cukup itu penting banget buat ngebantu imunitas kita jadi lebih baik Mm-mm. gitu. Misalnya nih, jangan begadang, cowok-cowok sering begadang kan. Nah, Aku nih sering begadang jangan gimana, Mbak? begadang. Nah, jangan begadang. Apalagi yang alasannya insomnia tuh, aduh itu alasan banget. Wah, aku kok ngerasa Itu ini. mindsetnya terinsom itu, padahal enggak sih. Kalau dibawa tidur bisa aja. Gitu, Mbak Nah, ya. terus itu sih, udah gitu banyakin olahraga, tapi olahraganya sesuai porsi. Mm-mm. Jangan kayak diforsir banget gitu. Tetap ada kuantitasnya diri masing-masing. Nah, terus minum vitamin-vitamin, misalnya kayak gini kan, kayak lagi COVID gini, penting banget untuk nambah vitamin C, Mm-mm. terus yang apa namanya vitamin D, terus tambah zinc juga, atau jenis multivitamin dan mineral lainnya. Mm-mm. Yang itu bisa dari obat-obatan atau secara kimiawi, Mm-mm. bisa herbal atau dari buah-buahan sendiri dan makanan yang kita makan. Oke, Mbak. Nah, Itu sih. bicara tentang vitamin tadi kan, termasuk saya nih yang awam ya kan. Iya. Apalagi kita nggak paham kan.
kan kandungan vitamin itu, khususnya kita bicara buah dulu deh. Yang mengandung Mm-mm. vitamin C, saya pahamnya itu yang asam-asam aja gitu kan. Karena apa ya, Mm. menurut pemahaman kita ya gitu kan orang awam. Iya benar. Yang mengandung vitamin yang Mbak sebutin tadi selain vitamin C, kita kira misalkan kan, kalau kita makan buah ini itu mengandung vitamin ini gitu. Coba dijelaskan sedikit. Sebenarnya Mm-mm, di masing-masing buah itu mm-mm, banyak banget vitaminnya, kadar vitaminnya. Nggak cuman kayak misalnya nih terpatok jeruk ada vitamin C-nya, di mm-mm. cabai juga ada vitamin C-nya Oh yang kayak gitu, sayuran di cabai ada? cabai. Iya bener, Mm-mm, ada. Di cabai itu banyak loh kandung vitamin C-nya kan kapsid itu mm-mm, banyak. Nah terus kayak semangka tuh kan ada likopennya nih. Nah mm-mm. kayak buah-buahan yang merah-merah itu banyak mengandung likopen. Apa tuh? Likopen itu salah satu vitamin antioksidan, Oh, antioksidan antioksidan. alami buat Mm-mm, tubuh. Kayak tomat itu mm-mm, kan banyak mm-mm, likopennya. Terus kayak anggur juga banyak antioksidannya. Jadi mm-mm, kayak kalau buah-buah aku sih detailnya vitaminnya apa aja tuh aku nggak paham ya. mm-mm. Tapi yang jelas masing-masing buah tuh udah banyak banget Udah kaya akan komplit vitamin vitaminnya gitu sih. Mbak ya. Iya, komplit vitamin tinggal Ah, kita aja jadi intinya konsumsinya secara kita rutin gitu. perbanyak konsumsi buah untuk menjaga imunitas tubuh Iya, gitu Mbak ya. kurangi jajan micinnya kali ya. Micin. Kenapa sih micin Mbak? Kok dikurangi? Iya, soalnya kan maksudnya itu kan ngeganggu sistem metabolisme juga kan kalau Oh gitu. terlalu banyak dikonsumsi Mm-mm, gitu. Karena kan nggak bagus kan mm-mm. gitu. Anu lagi Mbak, apa istilahnya kita kan kaum cowok lah terutama ini. Kita Iya, tuh banyak minum kopi. Ya, kita ke kopi dulu sebentar. iya benar. Istirahat Heeh. jarang, apa kurang bukan jarang sih. Iya, Terus kita iya, juga sering duduk. Nah, ini saran untuk yang model begini nih, apalagi sekarang kita tahu kan adik-adik kita, teman-teman kita atau iya, di sekitaran kita itu banyak yang duduk main game lah, apalah gitu kan. Orang yang sering iya minum pasif kopi, banget ya. Emang. itu yang kurang banyak bergerak lah istilahnya. Kalau saran ya, kalau Mm-mm. aku sih karena mungkin jadi kebiasaan kayak kalau di Aceh sendiri ya, wah Nah, kopi itu memang kayak di sini apalagi, heeh. aduh nggak ngopi kayaknya nggak asik gitu ya, nggak ngopi kayaknya nggak hidup gitu. Iya, Di sini memang mm-mm. ngopi ngopi juga jadi kayak trademarknya lah Iya istilah terlemak. gitu. Ngopi yuk, ah, Kayak jadi lifestyle terus gitu udah gitu kan kalau nggak. ya lifestyle-nya udah jadi lifestyle kayak gitu. Heeh, Coffee shop itu, warung kopi, coffee mhm, shop itu tuh banyak banget di sini kayak tiap jalan mau mhm. ngopi tuh gampang banget di Wih seru sini. banget nih Terus kayaknya kalau main-main apalagi ke kan Aceh. iya, nah apalagi kalau kayak di Tanah Gayo terkenal banget kan Heeh, Arabica Robustanya, kopi heeh, Gayonya tuh terkenal banget. Nah, di Aceh sendiri gitu sih, mhm, terutama kaum lelakinya, kaum madamnya itu memang penggila kopi banget gitu. mhm, Kalau untuk yang ngopi sendiri mungkin perbanyak ya itu aktivitas lain kayak kita udah ngopi kan. Nah, mhm, jadi biar dikeluarkan dari tubuh misalnya lebih berolahraga kayak gitu. mhm, Terus lebih kalau kopinya masih segelas, 2 gelas sehari mungkin masih sehat-sehat aja kali ya. mhm. Tapi kalau udah tiap duduk ngopi, ngerokok, wah itu yang udah nggak sehat kali. Oh Bisa gitu. nyebabin asam lambung juga kan. Terus begadang lagi, udah komplit lah itu. Kopi, rokok, begadang, komplit banget. Iya. Oke nih, Komplit. buat teman-teman nih didengerin, disimak baik-baik nih penjelasan dari Mbak Fil ya. Jadi, apa istilahnya, kita memang harus tetap menjaga ya Mbak ya. Eee, Iya, men apalagi di kondisi kayak sekarang kan. Iya, apalagi sekarang kita lagi marak-maraknya COVID ini kan yang belum juga Iya, nggak benar, COVID. tahu ujungnya kapan gitu kan. Kalau di sana sendiri gimana sih Iya, Mbak benar, perkembangan nggak COVID tahu. itu? Di Aceh sendiri sebenarnya sih zonanya udah termasuk zona waspada ya Waspada, dari dulu sih. oren Cuman berarti? kayak di sini iya sebenarnya jadi cuman ya balik lagi ya masyarakat masih tetap aware dengan diri sendiri kayak Mhm, udah mulai jaga maksudnya pakai masker tuh udah jadi rutinitas setiap heeh, hari. mhm, Cuci tangan dan di tempat-tempat umum tuh selalu disediakan cuci tangan. mhm. Itu tuh udah kayak apa namanya? Udah jadi kayak lifestyle lah udah jadi Heeh. kayak semenjak Covid tuh prokes itu, Iya, kalau nggak ada itu nggak lengkap memang gitu ya? diterapkan banget gitu. Mhm, Iya benar, mhm, tapi ya balik lagi masih juga sih ada beberapa yang, nggak mematuhi protokol kesehatan. mhm.
Cuman untuk sekarang sih di sini nggak kelihatan, maraknya itu nggak kelihatan gitu. Mungkin banyaknya itu kasus dari luar, misalnya nih ada yang warga Aceh berpergian keluar kota, terus pulangnya jadi malah terinfeksi. Mungkin lebih gitu. Kalau dari Acehnya sendiri sebenarnya aman-aman aja, cuman karena masih terbukanya wilayah perbatasan, terus masih adanya warga asing, maksudnya kayak ya entah itu turis, entah itu ya kita berpergian karena perjalanan dinas atau keluar kota. Kayak ini kan baru mudik nih. Nah, dengar-dengar angkanya jadi meningkat Iya. karena masih diizinkan mudik kan antar kabupaten, jadi kan masih bisa. Nah, jadi lagi meningkat sih ini, makanya lagi aware banget ini, lagi pada banyak. Pasienku juga banyak banget yang kayak jaga diri dengan banyak beli vitamin, konsumsi antibiotik. Kalau Mbak Vilda sendiri pernah nggak sih berpaparan langsung dengan pasien yang terkena COVID ini, ngasih obat gitu? Belum sih, tapi waktu itu ada teman yang orang tuanya kena COVID. Kena COVID. Nah, aku nggak terpapar langsung, maksudnya nggak langsung komunikasi sama orang tuanya sih, cuman kayak karena ngasihin obat gitu, maksudnya dia nitip obat di aku, jadi ya Mau nggak mau gitu Mbak ya? nggak masalah, mau nggak mau gitu Iya kan. iya iya. Oke. Nah Nah, ini tapi Mbak. gini loh, Mm-mm, menurut aku mm-mm, sendiri ya, sebenarnya penting banget edukasi tentang COVID ini sendiri. mm-mm, Jadi kayak kita semua berpotensi untuk terkena COVID. mm-mm, Nah, buat yang imunitasnya bagus, kita nggak bakal down. mm-mm. Tapi buat yang imunitasnya turun, itu pasti bakal kena gitu dan bakal down gitu, bakal bakal dirawat, bakal terisolasi gitu. Nah, jadi kalau yang udah gitu jangan dijauhin gitu. Jangan Orang-orang tuh dijauh. paradigmanya jadi salah. Heeh. Entah udah kena COVID tuh kayak berdosa banget gitu. Padahal Iya enggak gitu. Maksudnya ya kan kita siapa sih yang pengen gitu. iya iya Nah, benar. kita juga kadang terkena kan bukan karena diri kita sendiri bawaan. Bawaan. Apalagi orang-orang yang punya penyakit bawaan kayak diabetes, hipertensi atau yang lain, Mm-mm, itu lebih gampang imunitasnya turun ketika mm-mm. mereka udah terpapar daripada kita yang nggak punya penyakit bawaan. Ada nih Mbak yang penasaran Jadi banget Mbak ya. Termasuk saya apa nih Mas? penasaran banget. COVID itu sendiri kan secara tidak langsung, bukan kita nggak percaya loh Mbak ya, bukan kita nggak percaya. Iya Tapi benar-benar. hampir nggak ada apa ya, nggak kelihatan lah orang yang kena COVID itu hampir nggak kelihatan kan. Terus Benar OTG, orang tanpa gejala. terus yang bikin kita resah nih Mbak ya. Kayak gimana sih kita kenalin orang yang begitu gitu kan? Atau cara kita agar oh COVID ini memang beneran ada sih, cuma nggak kelihatan gitu. Oh, aku ya yang tenaga kesehatan sendiri mikirnya ini apa sih? Apa cuman kayak permainan politik doang gitu kan? Tapi enggak. COVID itu memang beneran ada. Mm-mm, Ya dia wujudnya nggak kelihatan ya kayak yang secara awam kita tahu ya itu jenis flu gitu kan. mm-mm, Nah tapi flu-nya itu berkembang lebih pesat dari flu yang lain gitu. Nah terus dia nyerangnya kan sistem pernafasan nih. mm-mm, Kalau kayak kita orang tanpa gejala di swab, kalau istilahnya virusnya itu masih di hidung, mm-mm, ya akan terpositif gitu. Kalau belum nyampe paru, mungkin kita nggak akan lemas, nggak akan sesak, nggak akan demam, istilah gitulah. Tapi kalau udah nyampe ke bagian tubuh yang lain, di bawah hidung segala macam, mungkin kita bakal lemas kan. mm-mm, Kalau aku tuh percaya COVID itu beneran ada. mm-mm, Cuman jangan sampai dengan adanya COVID tuh jadi momok menakutkan buat kita tuh, dengan kayak ngejauhin orang yang iya, udah terkena misalnya. uh-uh, Terus kayak edukasi, terus menyepelekan misalnya. mm-mm, Ya kita tetap kayak waspada, tapi juga gimana ya, jangan jadi takut sendiri ya gitu. oke. Ini jaga kesehatan, jaga diri sendiri dan jaga orang lain. Oke, siap. Nah, ini Mbak, sekarang kita lanjut lagi ke obat nih. Tadi kalau obat Boleh. yang versinya apa ya, yang kimiawi kata Mbak Vilda ya, Mm-mm. mungkin masyarakat itu harus apa ya, harus nanya dulu ke tim ahli, ya kan, entah itu Iya. ke para dokter ataupun ke apoteker, ya kan. Mm-mm. Ada nggak sih Bener. obat-obatan yang sifatnya itu obat herbal, obat rumahan yang Iya. bisa kita racik sendiri
untuk meningkatkan imun tubuh gitu. Kan kita tahu di pandemi kayak sekarang ini cuaca ekstrim lagi kan, Iya. banyak sekali di antara kita itu orang-orang sekitar kita itu yang terpapar flu. Apalagi mereka itu sulit Mm-mm. bedain ini flu biasa apa masuk ke COVID gitu kan. Iya, Mm-mm. bener. Ada nggak sih Nanti flu obat-obatnya tuh? biasa udah panik Nah gitu, iya udah itu COVID, udah yang ngomongnya pernah COVID loh Mbak gitu. terjadi kayak Dikit-dikit gitu. COVID, Mm-mm. dikaitkan dengan COVID. Di sini Iya, juga gitu. iya. Hilang penciuman, udah, wah jangan COVID nih, Ah jangan iya itu. COVID. Jadi kayak Mm-mm. parno sendiri, padahal kayak ya kalau dia COVID ya kamu tinggal jaga aja. Kira-kira udah ngerasa terpapar sama dia ya besoknya minum vitamin, lebih jaga Mm-mm. daya tahan tubuh. Mm. Sekarang kita pengen tahu Kalau nih herbal ya, herbal. Mm-mm. hmm, Obat rumahan lah. aku juga, iya, aku sih herbalnya masih kurang nih. Tapi yang aku tahu ya, Heeh. kebanyakan kayak jenis rimpang-rimpangan itu, rempah-rempah, Oh, itu bagus rempah-rempah. banget buat jaga daya tahan tubuh. Mm-mm. Di Jawa kan banyak jamu nih. Mm-mm. Nah, itu banyak banget jamu yang bisa diracik untuk jaga daya tahan tubuh. Mm-mm. Misalnya kayak apa namanya? Jahe, Jahe, serai, seri. terus jeruk nipis, Mm-mm. kayak buah. Nah, itu kalau diseduh itu bagus banget Mm-mm. gitu buat jaga daya tahan tubuh, buat imunitas. Jadi kita bikin teh gitu kan, dikasih jahe, Ya, terus dikasih daun sirih gitu rasa Mbak ya. Kasih apa namanya sedikit apa madu gitu kan. Heeh. iya benar. Wah aku kebayang ini, pengen bikin lah nanti. Iya. Selain selain dari yang rempah-rempah, mungkin versi yang dari sayur Mbak. Kalau sayur ya, kalau misalnya sayur ya semua sayur itu jenis mengandung serat kan Mm-mm. kebanyakan. Mm-mm. Nah kayak misalnya bayam, terus kangkung itu kan banyak zat besinya, itu Mm-mm. bisa dikonsumsi. Tapi bagusnya dikonsumsi dalam kondisi hangat. Hangat. Karena baik kalau sayur-sayuran itu terutama yang direbus, jangan disanten ya, disanten malah udah nggak ada manfaatnya lagi. Oh gitu. Berarti kalau opor-oporan itu Iya, maksudnya dikurangi Mbak ya. iya, udah dikurangi gitu yang Apalagi minyak-minyak, sekarang kan lebih masih bagus kan suasana lebaran kan. alami-alami. Mm-mm. Iya, itu Mm-mm. bener Iya banget. banyak banget. Kuah opor enak banget tapi sih Mbak. Iya, ya Iya. boleh makan, tapi ya dibatasin. Tapi Nah, itu tetap maksudnya jadi jaga porsi ya. sayur-sayuran yang, Mm-mm. iya, Mm-mm. jadi kayak dimasaknya sendiri itu Mm-mm. bagus. Misalnya kayak ya udah bayam misalnya makannya hangat-hangat, jangan ntar udah dingin mau dimakan lagi atau dipanasin lagi, kan udah nggak ada manfaatnya lagi gitu. Oke siap. Oke Mbak, kita di penghujung waktu ya kan. Kita Wah, flashback. udah akhir Kita aja nih, iya nanti keenakan ngomong. kita nanti bisa sambung lagi. Untuk biar para pendengarnya kita sama viewernya kita lebih jelas lebih paham apa sih yang kita omongin dari tadi. Mungkin Mbak Firda bisa apa namanya kasih intisari dari yang kita omongin dari tadi. Pertama disebutkan lagi nih Mbak bahwa Oh ya. bahwa di Nah, dunia farmasi itu cara kita tahu bagaimana obat ini baik dan benar. jadi aku ingetin lagi nih buat viewersnya Bawean, buat para pendengarnya Bawean FM. Jadi penting banget buat kita, terutama masyarakat, buat tahu yang maksudnya nggak di bidang kesehatan, untuk tahu kalau obat yang kita dapat. Jadi cara mendapatkan obat yang baik dan benar. Jadi pastikan dulu obat yang kita dapatkan itu tepat, sesuai dengan keluhan atau penyakit kita. Nah, yang kedua penggunaannya, cara minumnya, tata cara minumnya, terus berapa kali seharinya, terus yang sirup harus diminum seperti apa, tablet seperti apa, terus mungkin ada yang krim penggunaannya, yang tetes mata, tetes telinga. Nah, kemudian penyimpanannya itu yang mana di suhu ruangan, yang mana harus disimpan di kulkas. Nah, terus kemudian buang. Nah, ketika pembuangan obat jangan sembarangan, karena bisa jadi ada oknum-oknum yang menyalahgunakan obat itu. Nah, terus nih bahas tentang, kita tadi ada bahas cerita-cerita juga tentang COVID, tentang gimana cara menjaga imunitas. Yang terpenting jangan bergadang, terus banyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur, makanan-makanan yang berserat. Nah, terus berolahraga, minum vitamin buat ngebantu doping imun tubuh.
Mm-mm. Oke, siap Mbak Vil. Sayang sekali kita sebenarnya pengen masih berlama-lama nih sama Mbak Vil. Cuma waktu kita terbatas, ya kan? Iya. Mungkin kita bisa review kembali, bisa lanjut lagi di kesempatan berikutnya. Oke, dari kami Oke, beserta seluruh makasih juga kerabat. kesempatannya. Ya dong, nanti kita bisa gabung lagi dong. Kita kan apa namanya Boleh istilahnya? nih, boleh diajak Jangan, sharing-sharing lagi. kita kan masih butuh banyak pengetahuan dari Mbak Vilda, terutama di bidang obat-obatan gitu, Mbak ya. Boleh. Oke, saya Bondet dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, krunya Bawean FM dan juga seluruh viewernya Bawean FM. Jangan lupa saksikan kami di Bawean FM Broadcast ya. Atau bisa dilihat di YouTube kita, di kanal YouTube kita Bawean FM. Juga nanti bisa lihat di akun-akun IG ataupun Facebook kita. Nah, Mbak Vil, terima kasih atas waktunya. Semoga kita tetap Sama-sama, diberi Mas. kesehatan ya, Mbak Vil ya. Dan Mbak Amin. Vil mudah-mudahan nanti bisa berkunjung lagi ke Bawean. Amin. Amin. Oke, dari saya kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.